وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyayikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره ثلث الليل لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي فصل ثم العشاء. Pasal baru yaitu waktu salat isya. Wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Dan awal waktunya yaitu jika telah hilang warna kemerahan di ufuk. Maka ini mulai waktu isya. Adapun akhir waktu isya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam mazhab Hanbali dalam riwayat Imam Ahmad. Ada satu riwayat mengatakan atau satu riwayat menyebutkan akhirannya adalah sepertiga malam pertama, dan riwayat lain menyatakan akhirannya adalah akhir dari setengah malam, separuh malam. Namun ini pun akhir dalam waktu salat isya, maksudnya adalah waktu yang sifatnya waktu ikhtiar. Jadi ada waktu yang afdal yaitu awal waktu, kemudian ada waktu pilihan setelah awal waktu yaitu sampai terbentang sepertiga malam pertama atau setengah malam pertama. Dan kemudian ada waktu al-jawaz yang dibolehkan tetap, yaitu dari sepertiga pertama sampai subuh atau dari setengah pertama sampai subuh. Ya, ini dalam mazhab Imam Ahmad. Namun tentu yang afdal jangan melewati waktu ikhtiar. Dan dikatakan di sini beliau rahimahullah mengatakan wa awwalu waqtiha idza ghaba asy-syafaq al-ahmar wa akhiruhu thuluthul lail. Akhir dari waktu isya adalah sepertiga malam pertama. Ya, biasanya malam itu kalau di Indonesia 10 jam 15 menit. Maka dibagi 3 menjadi 3 jam 10 setengah jam kan satu malam, maka dibagi jadi 3, berarti 3 jam 30 menit. Dan maghrib misal kalau mulainya jam 6 sore, jam 6 maghrib, maka berarti sepertiga malam pertama itu adalah jam 6 maghrib sampai jam 9.30, yaitu sepertiga malam pertama. Maka kalau dikatakan akhir waktu isya adalah thuluthul lail, sepertiga malam pertama, maka sampai jam 9.30.
Maka ini akhir dari waktu Isya secara pilihan. Ya. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, kalau misalnya kita pakai pendapat ini, bagaimana dengan sholat jam 12 malam? Maka itu masuk waktu al-jawaz, waktu tetap boleh, tetap sah sholat Isya-nya, namun bukan waktu yang baik, lebih afdal waktu yang ikhtiar, yang pilihan tadi. 5 rawa Buraidah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla al-isya'a fil yawmil awwali hina ghaba asy-syafaq wa shallaha fil yawmil tsani hina dhahaba thuluthul lail. Dalam riwayat Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Di hari pertama beliau salat Isya ketika warna kemerahan di ufuk langit itu sudah hilang, berarti lewat sudah waktu salat maghrib. Dan ini adalah awal waktu Isya yang Nabi SAW salat bersama kaum muslimin ketika itu di awal waktu Isya. Kemudian wasallaha fil yaumits tsani hina dhahaba thuluthul lail, dan Nabi SAW salat Isya di hari besoknya ketika telah lewat sepertiga malam pertama. Maka kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwasanya ini adalah waktunya Isya, maka nanti akan ada ala kulli hal nanti akan ada khilaf juga di antara ulama, di antara pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Ini kok sepertiga malam pertama, tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga membolehkan salat di separuh malam pertama. Ala kulli hal di sini dua kondisi ini, dua kali salat dalam 2 hari yang berbeda. Hari pertama Rasulullah salat di awal waktu, hari kedua Rasulullah SAW salat di thuluth al-akhir, thuluth awal, di sepertiga malam pertama. Kalau sekarang mungkin jam setengah 10-an, itu salat Isya beliau. Kemudian hadis Ibnu Abbas dalam salat Jibril, salatnya malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW juga persis seperti ini. 2 hari dengan 2 waktu salat yang berbeda, di awal waktu dan juga di sepertiga malam pertama. Jam setengah 10-an kalau di Indonesia contohnya ya. Wa 'an Ibnu Umar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari hadis Ibnu Umar Nabi SAW bersabda, asy-syafaqul humrah, ya ufuk yang berwarna merah, cahaya merah di ufuk, fa idza ghaba asy-syafaq, ketika kemerahan itu telah hilang, wajabat as-salah, maka wajiblah salat, maksudnya wajib salat Isya, wajib salat Isya. Ya, ini hadis riwayat Daraqutni. Jadi ketika syafaq yang merah itu hilang di ufuk sana, dan itu bisa kelihatan di tempat yang mungkin tidak ada bukit dan juga luas, maka itu sudah mulai masuk waktu Isya. Dan jarak antara Isya, ada Maghrib dan Isya berbeda-beda mungkin di tiap berbeda di negara-negara, itu berbeda-beda. Namun ketika masyarakat tidak memungkinkan untuk bisa melihat, maka sebenarnya pemerintah di sini yang harusnya, pemerintah yang memang baiknya turun tangan untuk menentukan kira-kira waktunya kapan. Karena ketika terjadi khilaf di antara masyarakat, maka waliul amri atau utusan waliul amri itulah yang menjadi hakim di antara manusia, di antara masyarakat. Begitu juga misal yang mungkin pernah Anda ceritakan, misal di Saudi Arabia, di Haramain. Ya. Waktu Ramadan tahun kemarin, ketika Anda umrah ke sana, Anda dapatkan antara Maghrib sampai Isya itu jeda hampir 2 jam. 1,5 jam sampai 2 jam itu jedanya jauh banget. Kok bisa seperti itu?
Tapi kita nggak bisa ngelihat syafaq ahmar hilang terus kemudian nggak. Melainkan mengikuti jadwal yang memang ditetapkan oleh DKM Masjid Nabawi ya DKM. Yang mana itu juga ada turut campur dari pemerintah mestinya. Entah memang sebenarnya tidak sejauh itu jarak antara maghrib dan isya, mungkin nggak sampai 1,5 jam. Cuman karena bulan Ramadan mungkin agak dipanjangkan sehingga diberi kesempatan untuk orang-orang mempersiapkan setelah buka puasa maghrib makan gitu kan, kemudian isya dan tarawih, karena tarawihnya di sana ya cukup lama. Ya, kalau tarawih di sana diterapkan di Muhsinin, insyaallah soleh semua insyaallah yang tersisa. Ya, nanti makin maju dalam 2 hari insyaallah tinggal 2 shaf ya, karena panjang ya. Tapi diberi kesempatan kan itu. Jemaah umroh kan banyak banget membludak ketika Ramadan. Apakah dengan pertimbangan itu sehingga misal pemerintah 1,5 jam atau hampir 2 jam itu menjedakan antara maghrib dan isya, dan boleh isya itu memang ada kalanya lebih afdal diakhirkan gitu loh. Maka azan isya baru jam berapa? Bahkan pernah hampir jam 9. Ya. Kalau misalnya maghribnya misal jam 6:30, maka azan isya menjelang jam 8:30. Sesuatu yang impossible di Indonesia gitu loh. Tapi memang itu waktu di sana gitu. Nah, kalau itu memang keputusan pemerintah maka ya khalas dilakukan. Makanya di kita ini masalah sholat subuh ini misalnya masih terhembuskan masalah pendapat dari sebagian dari dai, beberapa minoritas dai ya, yang menyuarakan bahwasanya sholat subuhnya kita ini terlalu terlalu cepat. Ya, itu bagi yang sudah mungkin melihat di lautan atau di beberapa tempat. Namun ini yang menimbulkan nanti clash antara satu mazhab dengan mazhab lain. Ya, yang mana Faisal atau yang penegasnya pemerintah aja gitu, dan kaum muslimin. Sampai di suatu masjid di dekat sini, maksudnya di area-area daerah-daerah sini, itu ada juga yang jemaahnya sebagian yang menerapkan itu, dan bahkan DKM-nya juga gitu loh. Dan sampai ustadz yang ngisi kajian di situ pun mengingatkan bahwasanya masalah seperti ini kalau terjadi perbedaan gini dikembalikan kepada gimana pemerintah gitu. Ya, jangan ya sendiri-sendiri yang kemudian sehingga nanti akan terjadi ketertabrakan antara kenyataan di beberapa masjid dengan dirinya yang mengikuti pendapat bahwa salat kita itu kecepatannya sekitar 20 menit, lumayan itu. Sementara di sini kalau di Muhsinin berapa coba? Sampai dari azan sampai iqamah. Entah berapa belas menit gitu kan. Maka bagi yang memakai mazhab tersebut, maka dia salat apa nanti subuh di sini. Sementara kita udah mulai dengan waktu normal, dan kemudian orang yang punya pandangan seperti itu mau salat di mana? Ya, apakah salat di Muhsinin yang memang menurutnya lebih cepat sedikit atau belum masuk waktunya? Atau rakaat pertama belum masuk waktunya, rakaat kedua sudah masuk waktunya? So, lihat. Ribet. Jadi harus nyari masjid yang lebih panjang lagi antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian kalau misalnya masjid menerapkan itu, wah kita kecepatan gak apa-apa lah, tapi kita azan sesuai dengan orang-orang masjid-masjid lain azan. Tapi kita jauhkan antara azan, jeda azan dengan iqamah. Kita jauhkan. Misal 20 menit, 25 menit. Supaya kita sholat di waktu subuh sesuai dengan pandangan kita, ya gitu kan. Taib. Akhirnya ya azan subuh sesuai dengan kaum muslimin pada umumnya. Azan subuh dengan keyakinan belum masuk waktu subuh. Memang azan subuh ada dua.
Tetapi masa azan subuh 2 ini azan pertamanya saja, azan keduanya tidak? Paham nggak maksudnya? Misal muhsinin DKM misalnya berpandangan bahwasanya waktu subuhnya ummi kaum muslimin itu apa? Kecepatan. Kita DKM muhsinin misalnya nggak mau pakai kaum muslimin. Kita pakai yang sholat subuh pada waktunya sesuai dengan bukti yang kita dapatkan, atau sesuai dengan ustadz yang kita pegang pendapatnya. Ya, yang mana waktu subuh yang diterapkan oleh umum kaum muslimin itu 20 menit lebih awal kecepatan. Kan menurut mazhab ini kan berarti kan sholat subuhnya umum kaum muslimin tidak sah semestinya gitu. Maka kita nggak mau seperti itu. Kita mau tetap sah sholat kita. Baik dari azan sampai iqamah kita jeda 20 menit supaya sholat subuhnya masuk waktu subuh secara real. Oke. Maka azanlah subuh. Siapapun itu azan subuh dari orang yang berkeyakinan bahwasannya waktu subuh umum kaum muslimin terlalu cepat. Azan subuhnya muazin ini kan ibaratnya azan sebelum waktunya. Azan sebelum waktu subuh itu boleh sebagai azan pertama untuk mengingatkan tahajud dan semisalnya. Oke, itu memang ada. Karena azan subuh bisa 2. Azan pertama Bilal, azan kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Oke, bisa. Namun apa sunnahnya kalau misalnya azan pertama subuh dikumandangkan tapi nggak ada azan kedua? Faham nggak jemaah maksudnya? Udah paham belum atau nggak paham? Kan ini pendapatnya misal muhsinin berpendapat bahwasanya jam berapa subuh? 4.35 ya. 4.35. 4.35 itu belum masuk waktu subuh. Walaupun menurut keumuman kaum muslimin anggaplah udah masuk waktu subuh ya. Tapi bagi muhsinin belum masuk waktu subuh. 20 menit kemudian baru masuk waktu subuh. Berarti 4:55. 4:55 baru masuk waktu subuh. Gitu ya. Taib. Maka muhsinin azan. Jam 4.35. Azan apa ini? Azan pertama subuh. Sebagaimana dulu Bilal mengazankan sebelum masuk waktu subuh. Oke. Tapi mestinya juga ada azan kedua dong. Azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Berarti jam 4.55 harusnya ada azan. Dan itu jeda dari azan pertama 20 menit. Di timer udah 20 menit azan kedua. Jemaah udah pada ngumpul. Loh kok azan lagi? Nah. Mestinya kan gitu bagi yang menganggap bahwasanya waktunya belum masuk. Dia azan kedua menunjukkan masuknya waktu subuh. Menunjukkan tidak bolehnya makan-makan. Gitu. Kalau puasa. Sudah imsak gitu maksudnya. Tidak boleh makan. Dan baru habis itu qomat. Selesai gitu tata cara kalau DKM berpendapat seperti itu. Maka di satu masjid dekat sini DKM dan beberapa ikhwan di sana berpandangan kecepatan waktu subuh. Maka kita panjangkan supaya masuk waktu subuh gitu. Tapi azannya cuma azan pertama, azan kedua enggak. Dan kemudian dinasihati oleh seorang ustaz yang ada di sana, yang isi kajian di situ, untuk masjid yang pendapatnya seperti ini, bahwasanya hal seperti ini terjadi khilaf di antara kaum muslimin tentang masuk waktu sholat. Ini kalau dipelihara khilaf ini bisa berbahaya. Maka kembalikan kepada bagaimana pemerintah menganggap gitu loh. Ya, maka udah kembalikan pemerintah umumnya gimana keumuman kaum muslimin, udah begitu aja gitu. Ya. Nah sekarang makanya dai yang menghembuskan di tengah kaum muslimin bahwasanya waktu sholat ini belum masuk dan waktu sholat subuh kecepatan dan seterusnya. Ya, ini was-was jadinya. Menimbulkan was-was. Kalau itu pendapat pribadi udah silahkanlah. Tapi kalau itu dihembuskan di tengah kaum muslimin
jadi bahan perbincangan, jadi perbedaan di antara kaum muslimin yang tadinya semua sama-sama. Kecuali kalau misalnya dai ini memberi masukan kepada umara, kepada penguasa, ke menteri agama dan seterusnya, dan diadakan riset, ini insya Allah bermaslahat. Tapi kalau diadukannya ke tengah-tengah kaum muslimin, ke orang-orang awam, kemudian para diajak, yuk kita lihat buktinya dan seterusnya, ya subhanallah, yang tadinya semua baik-baik aja akhirnya terjadi perbedaan. Dan juga kejanggalan demi kejanggalan nanti ke depannya. Begitu. Namun qadarullah kemudian walaupun sang ustadz ini bukan anak ya, sang ustadz ini sudah memberikan tausiahnya dan niatkan di kajian, mereka tetap tidak menggubris untuk masalah ini. Ya, begitu. Baik. Kembali ke yang tadi, hadis riwayat Ad-Daraqutni, itu pendapat pertama dalam masalah akhir waktu Isya, yaitu sepertiga malam pertama. Baik, kemudian yang kedua, wa anhu Sallallahu alaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa anhu akhiruhu nisful lail. Lima rawa Abdullah bin Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtul isya'i ila nisfil lail, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Wal afdalu ta'khiruha liqauli Abi Barzah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastahibba an yuakhkhira al-isya, muttafaqun alaih. Baik, ahsan. Wa anhu, riwayat kedua dari pendapat pandangan dalam mazhab Imam Ahmad, atau riwayat dari Imam Ahmad, akhiruhu nisful lail, akhir waktu Isya nisful lail. Tapi ini akhir waktu ikhtiar bagi pandangan mazhab. Waktu ikhtiar artinya setelah setengah kedua, setelah setengah malam pertama, kira-kira jam 11.30 atau semisal itu, maka setelah itu waktu al-jawaz, waktu dibolehkannya salat Isya namun bukan afdal. Waktu al-jawaz ini maksudnya masih tetap sah salat Isya ketika itu, namun tidak pantas seseorang mengakhirkan sampai segitu. Nah, di sini katakan lima rawa Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtul isya'i ila nisfil lail. Ini jelas nas hadisnya. Waktu Isya sampai ke separuh malam. Ya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Wal afdal, yang afdal adalah mengakhirkan salat Isya. Mengakhirkan di sini baik ke sepertiga malam pertama atau separuh malam pertama. Karena perkataan Abu Barzah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhkhira al-isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan atau lebih menyukai untuk mengakhirkan Isya. Makanya salat yang diakhirkan bisa ada 3 sebenarnya, yaitu waktu subuh, nanti akan ada penjelasannya, kemudian waktu zuhur ketika terjadi panas yang sangat, dan juga waktu Isya ketika memang jemaah belum begitu berkumpul. Maka ini lebih dianjurkan untuk agak nantian, pending nantian. Ya, hanya saja kembali, yaitu di zaman Nabi SAW ketika kesibukan manusia itu tidak semisal sekarang. Kalau sekarang diterapkan seperti itu, wah nggak bisa. Ya, itu malah justru menimbulkan fitnah dan membuat sebagian orang malah nggak sholat berjamaah. Jadi, karena uruf yang dikenal sekarang adalah sholat ya udah habis azan itu waktu sholat dan udah pada datang untuk sholat. Ya. Dan bahkan alhamdulillah dengan adanya 5 waktu sholat ini, jangankan orang Islam, orang Nasrani itu kadang-kadang juga mendapatkan faedahnya dengan mengetahui waktu gitu loh. Ya, dengan mengetahui waktu. Ya alhamdulillah. Taib. Kemudian wa yustahabbu. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah wa yustahabbu an yura'a halul ma'mumin. Liqauli Jabir kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Muttafaqun alaih. Baik, ahsan. Baik.
Wa yustahabbu an yura'a halul ma'mumin, dan dianjurkan untuk memperhatikan keadaan para makmum. Ya, dari hadis yang akan kita baca nanti. Maka mura'at ahwal al-ma'mumin, seorang imam hendaknya memperhatikan keadaan makmum. Ini banyak pelajaran juga untuk kita, ya. Imam, DKM, ya, pengurus masjid, marbot dan semisalnya. Ahwal al-ma'mumin, keadaan makmum, keadaan lingkungan itu juga diperhatikan. Apakah para makmum ini mereka adalah orang-orang tua misalnya, atau mereka adalah orang-orang yang sibuk bekerja, punya penghasilan, punya urusan di kantor mereka, rumah mereka dan seterusnya. Itu diperhatikan. Itu diperhatikan sampai di masalah sholatnya kapan, atau di masalah seberapa lama sholatnya dan seterusnya. Itu diperhatikan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isya'a ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya kadang-kadang diawali, jadi awal waktu di awal, kadang-kadang diakhirkan gitu loh. Seperti malam pertama. 9:30 kalau di sini. Ya. Ini karena memperhatikan kondisi kaum mukminin ketika itu sudah berkumpul atau tidak. Maka dikatakan di sini idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Jika Nabi SAW melihat mereka sudah berkumpul, maka sudah berkumpul di waktu, maka disegerakan untuk salat Isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Jika Nabi SAW melihat mereka abta'u, yaitu agak lambat datang, maka diakhirkan nanti dulu salat Isyanya. Nah, di sini ada perhatian dari Nabi SAW sebagai imam. Dan pada hakikatnya, ketika seorang imam dinobatkan sebagai imam rawatib, maka dia punya banyak hak terhadap solat dan keimamannya. Ya, bahkan sampai level qomat itu jangan dilakukan sebelum melihat imam, kalau bisa. Adapun kalau iqamah sudah dilakukan dan belum melihat imam, dan ada posibilitas imam akan datang, maka jangan pada berdiri sebenarnya. Jadi ini hal dalam fikih yang kebanyakan masjid nggak paham, baik DKM-nya apalagi awamnya. Yang akhirnya sampai nanti udah qomat, imam belum datang, akhirnya suruh-suruhan. Desak dulu, ayo antum, jangan ana banyak dosa, apalagi ana. Udah kita nggak sholat aja lah sekalian, dosa semua soalnya. Ya. Imam, ada imam yang memang primer gitu ya, rawatib, dan ada imam mustasyar mungkin yang memang dia ditunjuk, atau imam wakil atau badal, imam second imam atau third imam. Kalau misalnya imam ini gak ada, maka gantinya dia itu misalnya udah ada settingan seperti itu afdal. Tapi kalau nggak ada sama sekali, sebenarnya jangan qomat. Cuman kalau nggak qomat, nunggu imam, risih orang-orang. Karena nggak paham, dan juga karena kesibukan di luar, gitu kan. Ada timer sekarang, ya. Maka dikembalikan kepada urf sekarang dah gimana. Maka ketika imam misalnya nggak ada, imam primernya nggak ada, maka memang mestinya dari DKM itu sudah menunjuk, atau secara mindset sudah bisa, ini siapa kalau imam nggak ada, timer udah ini, maka sudah ada pengaturan siapa yang akan menggantikan, misalnya ketua DKM misalnya, atau sudah ada imam kedua misalnya, atau marbot yang memang merangkap jadi imam gitu, bisa ya udah gitu ya. Sampai dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku datang. Maka sebenarnya kalau qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan imam belum ada, imam masih wudu misalnya, jemaah ini imam belum datang, nggak diri, sebenarnya gitu, sebenarnya nggak diri.
Kita baru diri ketika kita ngeliat imam. Ya gitu. Sebenarnya begitu. Yang terjadi biasanya di masyarakat di kita ini, kita dulu berdiri, imam baru berdiri. Ya imamnya juga salah kadang-kadang. Apalagi di masjid-masjid masjid-masjid yang kolot ya. Azan, qomat udah. Enggak ada yang berdiri. Imam aja malas berdiri. Itu kadang kita lihat gitu. Imamnya aja nunggu dong, masih ngobrol. Ya, orang juga mau berdiri malas. Sehingga soft pertama itu lama ininya. Orang kayak enggan-engganan ke soft pertama. Ya. Atau imam udah diri. Tapi jemaah itu masih duduk-duduk nyantai gitu loh. Qomat selesai, masih ada jeda itu pada nyantai duduk terus masih ngobrol. Imamnya udah di depan masih pada ngobrol gitu. Itu di beberapa masjid atau musola yang agak konservatif kolot ya seperti itu. Qadarullah memang kurang diajarin fikih kecuali global-global saja. Ya begitu. Ya. Sebenarnya berdiri sebelum imam berdiri itu bukan hal yang sesuai sunnah sebenarnya. Berdiri sebelum melihat imam berdiri itu bukan hal yang sesuai sunnah. Kecuali dalam konteks apa? Dalam konteks antum datang bentar lagi qomat dan antum berdiri, maka ini nggak apa-apa. Antum nggak duduk dulu, karena Nabi SAW itu mengatakan jangan duduk ketika masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka berangkat dari ini, kalau misalnya antum datang dan timer wah tinggal setengah menit lagi, bentar lagi juga qomat, maka antum diri, itu lebih afdol daripada antum duduk. Gimana bisa dipahami? Maka antum diri di sini ya karena memang Nabi SAW pernah melarang jangan duduk dulu kalau masuk masjid sebelum antum sholat. Makanya udah diri nunggu. Terus kemudian qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum telah berdiri sebelum imam berdiri. Di konteks ini boleh. Karena konteks ini adalah antum baru masuk masjid. Ya. Adapun kalau udah dari tadi masuk masjid, antum sudah sholat qobliyah. Kemudian belum qomat bahkan atau sudah qomat memang lebih buruk lagi, lebih tidak baik lagi belum qomat antum makmum diri duluan di saf depan lagi diri padahal bukan imamnya belum diri terus qomat antum udah diri kayak gini ya selesai qomat baru imamnya baru berdiri. Ini pemandangan yang tidak pantas sebenarnya. Kayak dia yang ngatur bahwa saya ayo qomat segera, enggak. Salah, ini banyak masjid-masjid itu kayak gitu tuh. Orang dia bahkan DKM aja yang jangan ngatur qomat sebenarnya. Yang memutuskan ayo kita sholat mulai apa? Imam. Ya, sayangnya kebanyakan imam tidak tegas atau tidak punya ilmu. Kalau dulu sebelum ada terciptanya timer-timer seperti ini di masjid-masjid konservatif atau masjid-masjid yang agak kolot pikiran, itu kan kalau misalnya mau qomat ini gitu mukul kayak gitu. Mana ada seperti itu? Terus yang qomat ngeliatin, gitu-gituin sama beberapa jemaah tua yang memang mungkin menurutnya itu ya dia mau ngatur untuk qomat. Imamnya ya. Dan kemudian juga ada satu masjid di suatu tempat di Jakarta lah, itu qomat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Imam besarnya, sesepuhnya imam besar itu masih di parkiran ya, udah bungkuk gitu imamnya masih parkiran Allahu Akbar la ilaha illallah, udah berjejer kan udah kayak gitu ciling udah kalau udah kayak gitu ciling tuh saling lihat nungguin imamnya untuk datang cukup diri semua tuh 3 saf imamnya aja belum masuk. Ini gimana kok kayak gini gitu loh. Padahal Nabi SAW Sahih Bukhari tadi bilang janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Walaupun sudah diqomatin, jangan diri dulu sampai dia tahu ada imam. Dan mereka nungguin imam.
Itu bisa sampai 1 menit itu. Nah, terus imam datang, ini wali nih, wali. Ya. Itu kan ngelewatin soft bagian tengah dilewatin, itu pada cium tangan semua, cium tangan dulu, baru kemudian sholat. Ya, masjidnya pinggir rel, Pak. Masjidnya pinggir rel kereta Jabotabek. Kemudian imamnya udah tua, suara lemah, enggak mau pakai speaker. Kereta sering lewat. Sholat makmumnya geradakan. Allahu Akbar. Gitu baca. Terus kamu Akbar. Sami Allah. Ya. Makmumnya mau ngangkat suara sungkan. Ini orang tua, Pak Wali nanti. Makmum yang belakang mau jadi Bilal gitu, mau Allahu Akbar gitu. Supaya belakang ini takut sungkan. Itu satu jemaah masjid itu, ya sholat itu kayak dibuat was-was gitu loh. Ini kayak main game kayaknya. Ya, kereta lewat. Udah gitu kereta sengaja ngelakson lagi. Gitu kan. Jadi gak kedengeran tuh. Jadi amburadul. Abi ana terus ngingetin kan ke imamnya. Memang udah sepuh, udah 80 berapa tahun. Waktu itu ngingetin. Ustadz Betawi situ. Afwan ini kayak jemaah banyak yang ini sholatnya. Kayak suara antum kecil banget Ustadz gitu. Gak kedengeran. Jemaah jadi banyak yang hancur sholatnya. Jadi mereka tuh apa ya? Antum diri mereka tuh masih sujud dan kata ustadznya apa? Antum aja kali yang nggak dengar. Subhanallah. Ya udah, ya kata biar, ya pokoknya nanti di hari kiamat kalau nanti ini yang penting anda udah ngasih tahu, gitu kan kata biar. Ya nanti tanggung jawab sendirilah pokoknya gitu. Alhamdulillah akhirnya dapat hidayah sedikit lah, dapat hidayah kapan tahu mau pakai speaker. Tapi tetap aja suaranya kecil gitu. Mendingan. Begitu. Itu fikih seperti ini. Padahal ini ustadz yang ngajar taklim dari tahun 80 atau 90-an. Ya. Tapi beginilah, muraat, memperhatikan jemaah itu kurang sebagian imam. Entah karena memang tidak kurang atau peduli atau enggak punya fikihnya atau memang sudah terlalu di bawah DKM gitu loh sehingga enggak punya otoritas untuk mengatur ini mengatur itu. Makanya kalau bisa mungkin di Muhsinin ini imam itu diberikan suatu otoritas dalam masalah sholat. Apalagi imam punya ilmu, ini luar biasa. Ini kesempatan bagus karena punya imam enggak punya ilmu itu repot, kesian. Tapi punya imam dan punya ilmu itu masya Allah, itu benefitnya besar. Ilmu yang dimaksud ilmu fikihnya. Ya. Baik, lanjut wa thumma yadhhabu. Sallallahu alaihi qala al-muallif rahimahullah thumma yadhhabu waqtul ikhtiyar wa yabqa waqtul jawazi ila tulu'il fajr tsani ala ma dzakarna fi waqtil 'ashr. Baik, setelah setengah malam pertama kemudian lewatlah waktu al-ikhtiyar, yadhhabu waqtul ikhtiyar, waktu pilihan sudah lewat. Dan tersisa waktu yang dibolehkan untuk salat Isya sampai muncul fajar yang kedua, yaitu waktu subuh.